Berfungsi sebagai sebuah remake terdahulunya, membuat The Wicker Man ini terasa menggelikan dan konyol. Ini merupakan sebuah film thriller horor tahun 2006 yang ditulis dan disutradarai oleh Neil LaBute, yang bertindak sebagai konsep ulang The Wicker Man, 1973, tetapi juga mengambil dari materi sumber novel, Ritual, tahun 1967 karya David Pinner. Film ini disebut telah mengubah film thriller psikologis aslinya yang menakutkan dan mengganggu, menjadi sebuah komedi yang tidak disengaja. Pembuatan ulang LaBute ini tercatat rilis lebih awal di Belanda pada 31 Agustus 2006. Nicolas Cage juga disebut menampilkan penampilan terburuk dalam karirnya. Cage berperan sebagai karakter utama di sini, yang beradu peran bersama Ellen Burstyn, Kate Beahan, Frances Conroy, Molly Parker, Leigh Sobieski, dan Diane Delano. Universal Pictures sebenarnya telah merencanakan pembuatan ulang atau remake film asli tahun 1973 sejak tahun 1990-an. Pada bulan Maret 2002 terungkap bahwa Neil LaBute sedang menulis dan menyutradarai The Wicker Man untuk Universal dan perusahaan produksi Saturn Films milik Nicolas Cage. Hak pembuatan ulang akhirnya dipindahkan dari Universal ke Millennium Films. Millennium menjual hak distribusi kepada Alcon Entertainment untuk didistribusikan melalui kesepakatan produksi mereka dengan Warner Bros. Pictures. Produksi film ini hampir bersamaan dengan apa yang menjadi The Wicker Tree, 2011, yang memiliki tema sama dan sebagai pendamping film tahun 1973-nya. Edward Malus, seorang sheriff California yang sedang trauma pasca kecelakaan dipaksa untuk menyelidiki hilangnya seorang gadis muda dari sebuah pulau kecil. Di sana ia malah menemukan adanya misteri yang lebih besar untuk dipecahkan di antara komunitas neopagan yang rahasia di pulau itu. Film ini mengambil setting sebuah pulau berhutan terpencil bernama Summersisle yang kesan awalnya sejuk, nyaman dan adem. Tidak ada kendaraan bermotor di sini, hanya kereta dan sepeda tua. Benar-benar klasik, antik, jauh dari mana-mana. Banyak bangunan indah berarsitektur dan interior ala Eropa atau Amerika awal di film ini. Usaha peternakan lebah menjadi mata pencaharian utama koloni tertutup yang mayoritasnya wanita. Seorang polisi yang datang diam-diam dengan pesawat amfibi mungkin satu-satunya pria alfa di pulau tanpa sinyal telekomunikasi. Tapi tunggu dulu. Polisi bernama Edward Malus yang datang tanpa diundang memiliki maksud awal yang baik dan mulia. Datang atas undangan pribadi, Willow, mantan tunangannya yang mengaku kehilangan anak perempuan hasil hubungan mereka, Edward berusaha keras menemukan petunjuk. Keanehan dan keganjilan pun semakin nyata. Edward juga harus berjuang mengatasi alerginya terhadap lebah. Niat baik dan kesungguhan seorang petugas penegak hukum saja ternyata tidak cukup. Film horor anti-mainstream Nicolas Cage yang dianggap kurang sukses ini sebenarnya menyimpan makna mendalam, kekuasaan, kasih sayang dan niat sungguh-sungguh seorang polisi sekaligus seorang ayah demi menyelamatkan keluarganya saja sesungguhnya belumlah cukup. Meskipun kurang berhasil dalam mencapai keuntungan di box office, film ini berhasil mengubah cara pandang mengenai dunia. Ada banyak hal yang kita belum pahami dan harus kita waspadai sebelum terlambat. Madu lebah merupakan produk pengekspor utama pulau ini ke kota-kota lain. Namun dalam beberapa tahun terakhir produksi turun ke tingkat yang menakutkan. Menurut agama mereka, setiap tahun mereka melakukan ritual kesuburan untuk bercocok tanam madu. Edward menemukan beberapa foto ritual beberapa tahun terakhir tergantung di dinding motel. Dia memperhatikan setiap gambar menunjukkan seorang gadis berusia 5 tahun yang berbeda. Tapi bingkai festival baru-baru ini rusak, gambarnya hilang. Saat dia bertanya tentang foto itu kepada Sister Beach, dia mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. Tuhan mereka membutuhkan pengorbanan setiap tahun untuk tanaman produksi madu. Karena itu ilegal di luar kota maka mereka menyembunyikannya dari orang lain. Pada tahap ini, Edward mulai berpikir bahwa Rowan dikorbankan untuk festival terakhir. Kemudian Edward pergi ke sekolah untuk memeriksa buku register dan di sana ia menemukan nama Rowan. Tapi sudah dicoret, artinya dia sudah tidak sekolah lagi. Kemudian Edward bertemu dengan Sister Summersisle dan dia menjelaskan semuanya kepada Edward. Selama beberapa tahun terakhir, Tuhan mereka tidak senang.
Jadi, mereka tidak mendapatkan cukup madu hasil panen yang membuat mereka kekurangan. Mereka mengorbankan banyak hewan tetapi tidak berhasil. Jadi menurut ritual agama mereka harus mengorbankan manusia. Edward menjadi sangat marah dan pergi menggali kuburan Rowan. Namun di bawah hanya ada boneka yang berarti Rowan masih hidup. Keesokan harinya adalah May Day di pulau itu dan itu adalah hari di mana mereka melakukan ritual kesuburan. Edward mengenakan kostum beruang dan bergerak bersama orang banyak. Dia melihat Willow juga di keramaian. Ketika dia bertanya, dia mengatakan bahwa dia harus bergabung dengan tema tersebut sehingga menjadi ritual penduduk desa. Sepertinya dia tidak perlu khawatir tentang putrinya. Madu lebah merupakan produk pengekspor utama pulau ini ke kota-kota lain. Namun dalam beberapa tahun terakhir produksi turun ke tingkat yang menakutkan. Menurut agama mereka, setiap tahun mereka melakukan ritual kesuburan untuk bercocok tanam madu. Edward menemukan beberapa foto ritual beberapa tahun terakhir tergantung di dinding motel. Dia memperhatikan setiap gambar menunjukkan seorang gadis berusia 5 tahun yang berbeda. Tapi bingkai festival baru-baru ini rusak, gambarnya hilang. Saat dia bertanya tentang foto itu kepada Sister Beach, dia mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. Tuhan mereka membutuhkan pengorbanan setiap tahun untuk tanaman produksi madu. Karena itu ilegal di luar kota, maka mereka menyembunyikannya dari orang lain. Pada tahap ini, Edward mulai berpikir bahwa Rowan dikorbankan untuk festival terakhir. Kemudian Edward pergi ke sekolah untuk memeriksa buku register dan di sana ia menemukan nama Rowan. Tapi sudah dicoret, artinya dia sudah tidak sekolah lagi. Kemudian Edward bertemu dengan Sister Summer Sisley dan dia menjelaskan semuanya kepada Edward. Selama beberapa tahun terakhir, Tuhan mereka tidak senang. Jadi, mereka tidak mendapatkan cukup madu hasil panen yang membuat mereka kekurangan. Mereka mengorbankan banyak hewan tetapi tidak berhasil. Jadi menurut ritual agama mereka harus mengorbankan manusia. Edward menjadi sangat marah dan pergi menggali kuburan Rowan. Namun di bawah hanya ada boneka yang berarti Rowan masih hidup. Keesokan harinya adalah May Day di pulau itu dan itu adalah hari di mana mereka melakukan ritual kesuburan. Edward mengenakan kostum beruang dan bergerak bersama orang banyak. Dia melihat Willow juga di keramaian. Ketika dia bertanya, dia mengatakan bahwa dia harus bergabung dengan tema tersebut sehingga menjadi ritual penduduk desa. Sepertinya dia tidak perlu khawatir tentang putrinya.